Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq wa huwa rahmatul lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diungkapkan dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat ke-21 sebagai figur teladan terbaik dalam kehidupan manusia di alam dunia ini. Sebagaimana firman Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada dalam diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Maka pertanyaannya, siapa yang dapat meneladaninya dengan baik? Apakah setiap orang bisa mengikutinya? Apakah setiap orang dapat meneladaninya? Tentunya tidak semuanya. Tapi hanya orang-orang beriman yang beramal soleh saja yang dapat ittiba atau mengikuti keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan dengan kelanjutan ayat tadi. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhira wa dzakarallaha katsira. Yakni bagi orang yang mengharapkan kemuliaan dari Allah dan kebahagiaan di akhirat serta yang selalu banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan ini yang harus kita teladani? Tentunya dalam segala segi kehidupan. Dari mulai yang kecil sampai yang besar. Dari yang bersifat individual sampai yang bersifat kolegial. Sidang Jumat rahimakumullah. Namun secara garis besar disebutkan Allah di dalam Al-Quran surah Al-Fatah ayat 29 yang bunyinya Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dzalika mataluhum fit taurati wa mataluhum fil injil kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlada fastawa 'ala suqihi wa 'ajibu zurra'a liyaghidha bihimul kuffar wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Intinya ketauladanan di dalam ayat tersebut menyangkut dua hubungan penting yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan
yang lainnya, yakni hubungan manusia dengan sesama manusia yang disebut dengan muasyarah atau hablum minan nas, dan hubungan antara manusia dengan Khaliqnya, yaitu dengan Allah Subhanahu wa taala, yang disebut dengan ibadah atau hablum minallah. Dalam hubungannya antara sesama manusia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan tauladannya yang sangat rinci. Dengan siapapun, dari kalangan manapun, baik dari high class person sampai kepada kalangan proletariat atau akar rumput, atau yang sering disebut juga dengan kalangan rakyat jelata. Kepada raja-raja besar, Rasulullah SAW mengirim surat. Kepada orang-orang miskin, Rasulullah SAW menjadikan sahabatnya seperti Bilal bin Rabah. Bahkan kepada yang selalu meludahi dirinya saja, Rasulullah SAW mendatangi rumahnya, memberikan roti ketika sakit. Kepada seorang Yahudi buta yang selalu mencela dan mencaci maki di pelataran pasar, beliau tetap memperlakukan baik dengan menyuapi bubur setiap pagi. Itulah Rasulullah SAW. Namun kepada orang-orang kafir yang jahat, yang disebut dengan kuffar, yang selalu mengganggu, menyiksa, bahkan membunuh dan memerangi orang-orang yang beriman, menjajah seperti orang-orang Israel terhadap orang-orang Palestina, maka Rasulullah SAW berani, tak takut mati, tegas menghadapinya. Bahkan beliau berani berperang menghadapi mereka. Allah mengungkapkannya dalam ayat yang tadi dibaca, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Nabi Muhammad itu Rasul Allah, artinya orang yang berada di atas derajat manusia yang paling tinggi, yakni Rasul Allah. Karena Rasul ini adalah merupakan pangkat manusia yang paling tinggi. Beliau bersama dengan orang-orang beriman itu sangat tegas terhadap orang-orang kafir yang jahat, namun sangat kasih sayang terhadap orang-orang sekitarnya yang sesamanya sama-sama mukmin. Ruhama'u bainahum, artinya pergaulan Rasulullah SAW dan orang-orang yang beriman terhadap orang-orang baik di sekitarnya itu selalu dibalut atau dilandasi dengan rasa cinta dan kasih sayang yang sangat mendalam. Dzurrafatin, Rasulullah dzurrafatin warahmatin, memiliki rasa cinta dan kasih sayang yang mendalam. Kalau sudah disebut ra'fah, itu adalah kasih sayang yang diberikan kepada orang lain melebihi kepada dirinya sendiri atau mendahulukan orang lain dulu. Ini Rasulullah SAW. Saling asah, saling asih, saling asuh, saling tenggang rasa, saling hormati, saling memaklumi, saling mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran, saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, gotong royong kalau bangsa kita itu. Itu Rasulullah dengan para sahabatnya, dengan orang-orang yang beriman dan dengan orang-orang yang baik. Bahkan Rasulullah SAW mempersaudarakan antara kaum pendatang dengan penduduk asli di Madinah, yang disebut dengan Muhajirin dan Ansor, yang sulit sekali untuk menyatukannya sebetulnya. Tapi Rasulullah bisa.
Atau kaum Khazraj dengan kaum Aus yang selalu bertengkar dan berperang yang tidak ada habis-habisnya, tapi Rasulullah bisa menyatukannya. Demikianlah suri tauladan nyata Rasulullah SAW dalam muasyarah ma'an nas, antar sesama manusia, yang harus kita tauladani dalam hidup ini. Dan ini diakui dunia dalam sejarah bangsa, bahwa Rasulullah SAW bisa menyatukan, memadukan, mempersaudarakan manusia-manusia yang selalu berantem, selalu perang. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dalam hubungannya dengan Allah Rabbul Alamin, Rasulullah SAW mencontohkannya dengan sangat elegan, sangat baik. Beliau beribadah kepada Allah dengan sepenuh jiwa dan raga, sepenuh kemampuan yang ada, sepenuh keyakinan dan ketakwaannya, dengan khusyuk, khudu' dan tawadhu. Beliau beribadah dengan rasa sukacita, senang dan gemar, sehingga Allah melakobinya dengan sifat tarahum ruk'an sujada. Kau lihat mereka sebagai ahli ruku dan sujud yang mantap. Sidang Jumat rahimakumullah. Namun ada contoh atau suri tauladan yang lebih hebat, lebih penting lagi dari ketauladanan Rasulullah SAW itu, yakni niat atau motifnya. Motif Rasulullah dan orang-orang yang beriman dalam bergaul dengan masyarakatnya dan berhubungan dengan Allah itu yang tulus, ikhlas lillah. Ini yang perlu kita ikuti, baik dalam menggauli sesama manusia maupun dalam beribadah kepada Allah. Sehingga harapan yang muncul dalam beribadah dan bermuasyarah itu hanya semata-mata agar mendapatkan fadilah dari Allah dan keriduan darinya, mendapatkan keutamaannya. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, mengharap fadilah kemuliaan dari Allah dan keriduannya, yakni mendapatkan segalanya yang paling utama dari Allah Subhanahu wa taala dan ridhonya. Sebab orang yang telah diridhoi oleh Allah, maka segala yang diinginkannya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, niscaya akan dikabulkan oleh Allah segala yang diinginkannya itu. Lahum fiha fakihatu wa lahum fiha ma yad'un. Ini disebutkan oleh Allah dalam surah Yasin. Kalau orang sudah diridhoi oleh Allah itu, Allah berikan kenikmatan-kenikmatan, baik berupa buah-buahan ataupun yang lainnya. Dan Allah berikan apapun yang mereka minta, yang mereka dambakan. Nah, itulah orang yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, hasil dari muasyarah dan ibadah yang dilandasi dengan ketulus ikhlasan Rasulullah SAW bersama orang-orang mukmin terpancar pada raut wajahnya yang berseri, jiwanya yang penuh optimis, raganya yang bersahabat, kata-katanya yang bijak, perilakunya yang santun, dan keputusannya yang adil. Hal ini yang disebutkan oleh Allah sebagai kelanjutan dari ayat tadi. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud, terpancar jelas pada raut muka mereka berkas-berkas ibadah sujudnya. Itulah buah ibadah hamba Allah ketika melakukannya dengan penuh kesungguhan, kehusyuan, dan ketulus ikhlasan. Suri tauladan Rasulullah dan kaum mukminin ini sudah dipaparkan secara gampang, secara gamblang di dalam kitab Taurat dan Injil. Dzalika mathaluhum fit Taurah wa mathaluhum fil Injil. Sikap dan sifat ketauladanan Rasulullah SAW ini merupakan konsep kehidupan yang paling baik sepanjang sejarah. Ini menjadi petunjuk hidayah Allah kepada jalan kehidupan yang lurus, sekaligus kebanggaan bagi manusia-manusia yang soleh. Disebutkan dalam Taurat dan Injil, Rasulullah dan orang-orang yang beriman itu seperti pohon yang kokoh, yang kuat,
yang memiliki cabang-cabang yang banyak dan daun-daun yang rindang dan menyenangkan karena berbunga, bunganya yang menyebarkan wangi dan buah-buahan yang nikmat sebagai rizki. Itulah orang yang beriman. Kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlada fastawa 'ala suqihi yu'ajibuz zurra. Artinya di antaranya kebahagiaan dan kesyukuran orang-orang beriman atas hasil perjuangannya fisabilillah atau ibadah, bagaikan kebahagiaan petani atas hasil pertaniannya yang melimpah ruah. Yu'ajibuz zurra. Sidang Jumat rahimakumullah. Namun bagi orang-orang yang kufar, orang kafir yang jahat, maka itu menjadi kemarahan. Liyaghidha bihimul kuffar. Sidang Jumat rahimakumullah, di ujung ayat ini Allah menghimbau agar orang-orang mukmin mengikuti ketauladanan Rasulullah SAW. Karena Allah telah menjanjikan bagi mereka yang mengikutinya ampunan dan pahala yang agung. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang mukmin yang dapat menauladani ketauladanan Rasulullah SAW, baik dalam berhubungan antara sesama manusia atau berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah faqad faza man ittaqah. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa' 'anna al bala wal waba wal fahsya wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadza khassah wa min buldanil muslimin 'ammah. Allahumma ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.